Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Video aku kali ini, aku mau bikin donat kentang yang rasanya lembut banget dan enak banget. Di video ini, aku juga bakalan kupas tuntas tentang tips dan trik bikin donat dan juga tips bikin white ring yang ada di donatnya ya. Oke, buat kalian yang penasaran apa aja tipsnya supaya donat kalian cantik dan ada white ringnya, dan apa aja bahan-bahan yang aku pakai dan gimana cara aku bikin donatnya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Karena aku yakin banget kalau kalian udah nonton video ini dan ikut tips-tips dari aku, kalian bisa banget bikin donat di rumah ya. Oh ya, buat yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya. Dan tekan tombol lonceng supaya aku makin semangat upload video terbaru. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan untuk bikin donatnya ya. Bahan yang pertama, aku punya 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Selanjutnya aku punya susu bubuk, bisa pakai susu Denkau saset. Ini aku juga punya kentang yang udah aku kukus dan aku haluskan. Selanjutnya aku punya air, di sini aku pakai air es ya, air dingin yang dari kulkas. Lanjut aku juga pakai margarin, di sini aku ganti dengan maker mix. Selanjutnya aku pakai gula pasir. Terus aku juga punya 2 butir kuning telur. Ini aku pakai kuningnya aja. Lanjut aku punya 1/4 sendok teh garam. Dan yang terakhir aku punya ragi instan atau vermifan. Oke, sekarang langsung aja ke cara membuat. Yang pertama aku masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Kalau udah kayak gitu, aku aduk-aduk pakai sendok supaya semuanya tercampur rata ya. Dan saatnya aku masukkan kentang yang udah aku haluskan dan aku kukus. Lanjut aku juga masukkan 2 butir kuning telurnya. Lanjut sekarang saatnya mau aku mixer. Di sini aku pakai hand mixer dari Philips. Ini hand mixer kesayangan aku ya, karena emang betul-betul bagus. Kalau udah kayak gini, aku tambahin sedikit demi sedikit air esnya ya. Lalu aku mixer lagi. Kalau dirasa airnya masih kurang, kita bisa tambahkan ya, tapi jangan melebihi dari 75 ml ya. Ini aku mixer sampai adonannya menggumpal kayak gini ya. Jadi kalau dia belum menggumpal, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit air ya. Lanjut, karena adonannya udah menggumpal, saatnya aku masukkan margarin atau di sini aku pakai baker's mix ke dalam adonannya ditambah dengan garam. Selanjutnya bakalan aku mixer lagi sampai adonannya kalis ya. Untuk di tahap ini mixernya itu udah mulai berat, jadi di sini aku pakai kecepatan yang pertama aja ya. Jadi mixernya itu dibiarkan aja ngikutin adonannya. Mixer terus sampai adonannya kalis ya. Kalau untuk donat gak perlu sampai elastis, cukup sampai kalis aja ya, kayak gini. Ini mangkuknya mau aku oles kayak gini, aku oles sampai pakai margarin sedikit dan aku taruh adonannya di mangkuk. Itu fungsi dari margarinnya supaya adonannya nanti nggak lengket di mangkuk. Setelah itu aku bulatkan adonan kayak gini, lalu aku tutup pakai plastik wrap. Oke, sambil nunggu rotinya mengembang, aku mau kasih tips dulu gimana cara aku pakai hand mixer. Yang pertama, gunakan adukan spiral atau yang ulir. Selanjutnya, gunakan tepung terigu tidak lebih dari 250 gram ya. Tips selanjutnya yaitu gunakan speed yang paling rendah ya. Yang keempat, jangan paksa mixer dengan cara menekan-nekan adonan ya, tapi biarkan aja mixernya berjalan sesuai dengan adukannya. Dan yang kelima, kalau misalnya udah diuleni pakai mixer lebih dari 15 menit dan gak kalis juga, kalian bisa lanjutkan uleni pakai tangan aja ya, supaya mixernya gak terlalu panas.
Ini adonannya aku proofing. Ini proofing yang pertama ya. Kalau udah mengembang 2 kali lipat, kita kempeskan kayak gini ya, supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar semua. Selanjutnya adonannya udah aku timbang per berat 50 gram. Lanjut mau aku rounding atau aku bulatkan kayak gini. Cara bulatnya bisa di rounding di meja atau di tangan aja dengan cara dilipat-lipat ya. Dilipat-lipat bagian ujung ke dalam ya, kayak gini. Lanjut di rounding ke meja. Kita rounding dengan cara dibulat-bulat kayak gitu. Fungsi rounding ini supaya nanti adonan donat kita itu mulus saat digoreng ya. Jadi pastikan benar-benar permukaannya mulus. Ini udah selesai di rounding, sekarang mau aku bentuk. Di sini aku gilas aja, dibentuk bulat-bulat kayak gini. Aku nggak pakai cetakan karena aku nggak punya. Kalau dirasa bulatnya udah pas, sekarang bisa kita taruh di loyang yang udah ditaburi dengan tepung ya. Ini aku contohin untuk bikin donat paha ayamnya. Yang pertama adonannya digilas, setelah itu dibalik kayak gini. Lanjut aku kasih tusuk sate atau lidi sate, lanjut digulung-gulung. Setelah itu bagian yang belakangnya ini kita cubit-cubit supaya nanti pas digoreng nggak kebuka. Ini semua adonannya udah aku bentuk ya. Jangan lupa bagian bawahnya itu ditaburi tepung dulu supaya kita mudah nanti untuk ngambil donatnya ya sebelum digoreng. Ini donatnya sekarang mau aku kasih lubang kayak gini aja. Aku pakai squid. Kalau kalian pakai cetakan donat juga bisa, tapi karena aku nggak punya, aku pakai squid aja. Jangan lupa sebelum ditekan ke donat, squidnya dioles pakai tepung ya supaya nggak lengket. Setelah dilubangi kayak gini semuanya, sekarang saatnya kita proofing. Jangan lupa pada tahap proofing ini kita harus menutupnya pakai kain ataupun pakai plastik ya. Ini harus ditutup semuanya supaya permukaannya nggak kering. Kalau udah di proofing kayak gini, hasil donatnya udah mengembang dengan sempurna. Sekarang saatnya kita goreng. Di sini aku gorengnya pakai minyak banyak ya, kayak gini. Nanti bakalan aku kasih tips gimana cara gorengnya ya. Kalau bagian bawah donatnya udah agak kecoklatan, sekarang bisa kita balik ya. Di sini baliknya cuma sekali aja ya. Kalau kedua sisi donatnya udah mateng, sekarang saatnya kita tiriskan ya. Di sini aku tiriskan pakai bantuan sumpit ya. Kalau kalian punya peniris donat itu sangat bagus ya. Karena aku nggak punya, aku pakai sumpit aja ya. Ini donatnya kalian bisa lihat kan, kelihatan banget white ringnya. Oke, sekarang selanjutnya aku mau bahas tentang tips mendapatkan white ring. Yang pertama adalah proses fermentasi atau proofing yang harus pas dan juga benar. Di sini dipengaruhi yang pertama oleh suhu. Semakin panas suhu akan semakin mempercepat fermentasi, dan semakin dingin suhu akan memperlambat fermentasinya. Dan jangan lupa juga pada saat proses proofing adonannya harus ditutup ya. Selanjutnya gimana cara menentukan donat yang sudah selesai fermentasi? Yang pertama bisa kita lihat secara fisik. Adonannya itu sudah mengembang lebih dari 80% kemampuan donat itu mengembang. Jadi dia itu udah mengembang dan bagus. Selanjutnya
Cara yang kedua adalah dengan cara ditusukkan adonan menggunakan jari sedikit aja. Kalau misalnya adonannya kembali seperti semula secara perlahan, maka adonannya sudah cukup proofing ya, udah bisa kita goreng. Tips yang kedua adalah perhatikan saat kita membentuk adonan ya. Jangan lupa buat beri ruang untuk white ring saat membentuk adonan. Pada tahap menekan atau menggilas adonan, jangan sampai adonan terlalu tipis, minimal kurang lebih 1 cm, karena kalau adonan terlalu tipis saat proofing dan digoreng tidak ada ruang untuk white ringnya, jadi akan pendek gitu. Tips selanjutnya, perhatikan proses menggoreng donat ya. Gunakan minyak baru dan jumlah yang banyak ya. Lebih baik menggunakan minyak padat karena minyak padat nggak terlalu menyerap di dalam donat. Selanjutnya, gunakan api sedang ya saat menggoreng donat, karena kalau apinya terlalu besar nanti donatnya bagian luar udah matang tapi bagian dalamnya masih mentah. Sedangkan kalau apinya kecil, donatnya terlalu lama digoreng dan hasilnya sangat berminyak. Selanjutnya, goreng donatnya berurutan ya, dari yang pertama dibentuk sampai yang terakhir. Dan hindari mengisi wajan dengan terlalu banyak donat karena membuat donat berdesakan di dalam wajan, sehingga membuat donat tidak mengembang dengan sempurna karena suhu panasnya sudah tidak stabil. Pada saat menggoreng donat, kita hanya perlu membaliknya sekali aja ya, supaya menghasilkan white ring yang cantik dan donatnya tidak terlalu berminyak. Kalau donatnya udah mateng, kita bisa gunakan sumpit untuk mengangkat donat dari wajan ya, supaya menjaga bentuk donat tetap bulat dan meniriskan minyak yang tersisa di donat. Oke, selanjutnya aku mau nunjukin ke kalian gimana cara goreng donat paha ayamnya ya. Sama aja seperti goreng donat sebelumnya, tapi ini aku masukin 3 aja supaya dia nggak terlalu berdempetan atau berdesakan di dalam wajan. Setelah bagian bawahnya udah kecoklatan, saatnya aku balik kayak gini. Dan ini dia donatnya semua udah matang. Ini aku tiriskan juga pakai tisu dapur. Ini kalian bisa lihat kan white ringnya, dan donatnya empuk banget. Selanjutnya aku mau bikin buttercream dulu. Ini aku punya 250 gram Mary White. Kalau kalian pakai mentega putih juga boleh. Ini juga 250 gram soft cream. Bahan ini agak susah didapat tapi rasanya enak banget, gak bakalan ngendal di langit-langit lidah kalian. Jadi aku lebih prefer pakai ini karena enak banget. Ini aku masukkan ke mangkuk, lanjut aku mixer sebentar aja kayak gini ya. Kalau udah di mixer, sekarang saatnya mau aku tambahin gula halus ya, sedikit aja. Gula halusnya aku ayak supaya nggak ada yang bergerindil ya di adonan krim aku. Lanjut aku mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, berarti ini udah siap ya jadi topping untuk donat atau roti. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini aku punya dark cooking coklat. Ini udah aku lelehkan. Selanjutnya aku juga punya coklat Mrs. Ini aku pakai merek Tulip, boleh Elmer, boleh Safari, terserah. Lanjut aku celupkan aja donatnya ke dalam coklat. Setelah itu aku cemplungkan ke dalam Mrs. Lanjut, ini yang paha ayamnya aku balur juga semua pakai dark cooking coklat. Setelah itu aku taburkan Mrs. ke semua permukaan donat paha ayamnya ya. Kayak gini aja, simple banget kan guys. Selanjutnya untuk donat yang warna-warni, ini aku kasih krim. Ini krim yang kita bikin tadi. Terus aku celupkan ke Mrs. warna-warninya ya. Gampang banget cara bikinnya. Untuk paha ayamnya juga sama, aku balut pakai krimnya. Setelah itu aku masukkan ke Mrs.
Oke guys, ini donat aku udah selesai ya semuanya. Ini yang plain mau aku kasih gula halus, aku tabur aja gula halus di atasnya kayak gini ya. Terus ini tekstur donatnya di dalam hasilnya lembut banget, pori-porinya juga bagus banget. Kalian bisa lihat kan? Oke guys, segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga semua tips-tips yang aku kasih bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku makin semangat upload video terbaru. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.